Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kembali lagi bersama saya Istifatona. Baik, kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau menerangkan mutlak dan muqayyad. Nah teman-teman, sebelum kita melanjutkan materi yang lebih dalam, saya akan sedikit mendefinisikan mutlak dan muqayyad. Jadi, mutlak adalah lafaz yang menunjuk satu atau beberapa satuan dari segi substansinya tidak terikat oleh apapun itu. Contohnya, jika kita berkata kaki, maka lafaz ini adalah lafaz tunggal yang menunjuk alat yang digunakan untuk berjalan ataupun berdiri. Jadi teman-teman, lafaz ini tidak membatasi pengertiannya itu. Ia mencangkup semuanya yang digunakan berjalan dan juga berdiri. Sedangkan muqayyad adalah kebalikan dari mutlak. Contohnya, jika kita mengatakan Muslim Indonesia, maka lafaz ini adalah lafaz mutlak. Kenapa? Karena ia tidak mencangkup muslim di seluruh dunia, akan tetapi hanya warga negara Indonesia. Nah, jika teman-teman penasaran dengan mutlak dan muqayyad dengan pembagian-pembagiannya, maka teman-teman wajib menonton video ini hingga selesai. Nah, mari kita lanjut ke materi selanjutnya. Check it out. Oke, selanjutnya kita masuk kepada pembagian mutlak dan muqayyad. Mutlak dan muqayyad itu pembagiannya ada 4. Tapi kita bahas satu persatu dulu ya. Yang pertama, kesamaan dalam sebab dan hukum. Kaitnya pada hukum, di sini sepakat ulama menjadikan yang mutlak muqayyad. Kaitnya pada sebab, mayoritas menjadikan yang mutlak itu muqayyad. Lafaz mutlak menjadi muqayyad karena sebab yang satu tidak akan menghendaki dua hal bertentangan, seperti halnya puasa untuk kafarah sumpah. Contohnya, dalam surat Al-Maidah ayat 89, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari berturut-turut. Puasa itu muqayyad atau dibatasi dengan at-tabu, yaitu berturut-turut, seperti dalam qiraat Ibnu Mas'ud, fasiyamu salasati ayyami mutatabi'at, maka puasa 3 hari berturut-turut. Pembagian yang kedua, kesamaan dalam sebab tetapi berbeda dalam hukum, seperti halnya berwudu dan tayamum dalam konteks batas membasuh tangan. Contohnya, idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiq. Apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku. Surat Al-Maidah ayat 6. Kemudian, sedang menyapu tangan dalam bertayamum tidak dibatasi. Hukumnya mutlak, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Al-Maidah ayat 6, fattayyamamu sha'idan thayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Maka bertayamumlah dengan debu yang baik, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Jadi sebabnya sama, yaitu untuk bersuci, tetapi hukumnya berbeda. Jika berwudu itu membasuh tangan sampai dengan siku, sedangkan bertayamum itu hukumnya mutlak, tidak dibatasi. Kemudian pembagian yang ketiga, perbedaan dalam sebab tetapi kesamaan dalam hukum, seperti sanksi hukum bagi yang menjihar atau sanksinya memerdekakan hamba sahaya dan membunuh mukmin tanpa sengaja, sanksinya memerdekakan hamba sahaya yang mukmin. Jadi ini sebabnya berbeda, yang satunya karena menjihar, yang satunya lagi karena membunuh mukmin, tetapi hukumnya sama. Contohnya, hukum zihar dalam surat Al-Mujadilah ayat 4, maka mereka diwajibkan memerdekakan seorang budak. Kemudian dalam surat An-Nisa ayat 92, barang siapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah, hendaklah dia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman. Jadi di sini hukumnya sama ya teman-teman, tetapi sebabnya berbeda. Kemudian yang terakhir, perbedaan dalam hukum dan sebab, seperti memotong tangan bagi pencuri dan membasuh tangan sampai siku bagi yang berwudu. Apa yang berkaitan dengan tangan pada kedua contoh
tersebut merupakan dua hal yang berbeda, baik sebab maupun hukumnya, sehingga masing-masing teks berlaku tanpa saling pengaruh memengaruhi. Contohnya dalam surat Al-Maidah ayat 6, "Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku." Dan dalam surat Al-Maidah ayat 38, "Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya." Nah, jadi di sini sebab dan hukum keduanya itu berbeda, tetapi alat yang digunakannya atau konteksnya itu adalah tangan. Baik teman-teman, mungkin itu tadi sedikit penjelasan tentang mutlak dan muqayyad. Semoga teman-teman bisa memahaminya dengan baik dan semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.